Orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda banget. Orang Malaysia walaupun punya rumah tingkat, mewah, punya kereta, pokoknya orang kaya lah ya. Tetapi mereka tuh tanya banyak-banyak ya. Minggir kalian semua. Kalau dia betul-betul orang kaya, dia pakai t-shirt, dia bukan orang biasa. Ini macam sangat-sangat jarang menjumpai itu dekat Malaysia. Okey, lepas tu Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar korang? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, sebelum kita membahas ini tentang salah satu video yang Sari jumpai, ini perbedaan orang Malaysia dengan orang Indonesia kalau berpenampilan. Oke, nah teringat Sari dengan ada AP yang mengatakan kan kalau di Malaysia ini itu kereta buruk-buruk gitu ya. Nah, jadi terlintas di pikiran Sari kan kalau di Malaysia ini belum tentu yang mereka mempunyai kereta yang mungkin biasa-biasa saja. Nah, mereka itu orang susah. Tak juga kan. Kalau di sini tuh kalau kita pakaian biasa-biasa saja macam t-shirt itu tentu mereka itu miskin. Dan sebaliknya, kita pakai baju mewah-mewah pun belum tentu orang itu kaya. Nah, di sini bukan diukur sangat tentang penampilan ya. Beda, jadi mungkin di negara kita yang pakai baju yang cantik-cantik, itulah orang kaya kan. Pakai baju yang t-shirt, itulah orang miskin. Tidak begitu juga ya teman-teman. Oke, nah mari kita bahas melalui ulasan ini. Tapi sebelumnya kita tonton dulu videonya seperti apa. So, jom. Orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda banget. Orang Malaysia walaupun punya rumah tingkat, mewah, punya kereta, pokoknya orang kaya lah ya. Tetapi mereka tuh tidak berpenampilan yang menunjukkan kalau mereka itu orang kaya. Beda kalau sama Indonesia, beda ya beda. Indonesia meskipun ya tidak semuanya ya. Sebagian manusia adalah mereka baru pergi kasih cair uang pensiun saja, pulang datang kau lihat penampilan seperti apa? Seperti artis papan atas. Tetangga semua dianggap sebagai dia punya fans ya. Jangan tetangga tanya bilang, kau baru dari mana? Aduh, saya tuh baru cair uang pensiun ya. Jangan tanya banyak-banyak ya. Minggir kalian semua. Oke, nah itulah singkat cerita yang dikatakan ya. Kalau di Malaysia saja lah Sari ulas ya. Oke, kalau di Malaysia itu di sini ya orang kaya sekalipun di orang sini berpakaian ya selayaknya saja, biasa saja. Kenapa Sari macam itu cakap? Ya Sari lihat sendiri ya. Kadang kita lihat dia di mall pakai baju biasa, ketika Sari jumpa di parking itu ya, wow dia pakai apa? Pakai BMW ya, pakai Tesla kadang. Penampilannya just pakai t-shirt, pakai seluar panjang, nah pakai kasut sport. Nah, just macam tu saja. Tapi kebanyakan ya mereka itu biarpun biasa tapi baju-bajunya ataupun pakaiannya itu adalah branded ya, teman-teman. Kita tonton lagi. Datuk, kenapa orang kaya yang humble dan pakai t-shirt je lebih dihormati berbanding orang kaya yang suka show off? Oh, okey. Yang pertama, tak semua orang kaya boleh pakai t-shirt. Kalau dia betul-betul orang kaya, dia pakai t-shirt, dia bukan orang biasa-biasa. Contoh Mark Zuckerberg, suka hati dia lah nak pakai t-shirt masuk pejabat dia. Tapi kalau engkau bekerja dengan Mark Zuckerberg, masuk mesyuarat, pakai t-shirt, insya-Allah kau kena halau keluar daripada mesyuarat sebab kau orang biasa. Dan yang kedua, kau takkan dapat respect orang dengan cara menunjuk. Betul. Sebab bila kau menunjuk, orang akan jadi menyampah. Orang tak suka. Yang ketiga, kalau kau kaya dan kau pakai kereta mewah dan kau jumpa orang yang 1000 kali ganda kaya daripada engkau, lepas tu kau nampak dia naik kereta kancil je, apa perasaan kau? Kau tak malu ke? Kenapa kebanyakan orang kaya pakai baju yang sederhana? Sederhana sih, tapi bukan berarti murah. Coba kalian kepoin bajunya Mark Zuckerberg yang satu ini. Murah. Kelihatannya sih cuma baju abu-abu biasa, tapi sebenarnya itu adalah t-shirt dari brand Bruno Cucinelli yang harganya $500 atau sekitar 7,6 juta rupiah. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih kenapa mereka milih baju yang kelihatannya B aja padahal uang mereka tuh bejibun? Nah itu tuh supaya mereka nggak jadi spotlight dan bisa blend in dengan para middle class.
Oke teman-teman, nah oke daripada rangkuman itu ya, kalau di Malaysia ini orang-orangnya kebanyakan tidak suka menunjuk ya. Ini Sari cakap rata-rata ya. Nah tak suka tunjuk-tunjuk kan, suka yang apa bersederhana katanya seperti itu ya. Ada juga yang Sari lihat kan sekarang itu di Indonesia itu flexing ke apa yang judul-judul itu, wah mereka kasih tahu uangnya, mereka kasih tahu kereta sport ya. Ada juga yang pengusaha skincare itu dia pakai emas, dia sampai bagnya pun emas juga, dibagi tunjuk sama orang ya, rantainya emas-emas sampai dia punya lehernya pun semuanya emas ya. Itu takut sangat lah ya kan kalau menunjuk terlebih seperti itu. Tidak takut ke mereka-mereka ini nanti ada menimbulkan orang itu berniat jahat kepada kita kan. Ada juga nanti tak ditagih pajak kah ini ya. Oke teman-teman, tapi itulah ya penampilan orang itu masing-masing. Sari bukan ada menjatuhkan kalau orang yang seperti itu terpulang lah ya. Kalau mereka merasa nyaman berpakaian seperti itu ya silahkan. Tapi ini Sari lihat rata-rata kalau di Malaysia ini itu di sini tuh tidak suka menunjuk lah mereka ya, berpakaian sederhana saja. Nah jadi buat APRI yang mungkin dikatakannya kan kalau di Malaysia ini kereta ya biasa-biasa, kereta buruk bahkan dia katakan, hey belum tentu mereka kereta buruk-buruk seperti itu, mereka itu kismin ya. Jangan salah ya, itu hanya kereta untuk mereka pergi apa namanya nongkrong, lepak ya, angkel-angkel ataupun pakcik-pakcik biasanya itu anaknya belum tentu di rumah itu tidak sukses. Banyak ya kejadian seperti itu. Sari rasakan sendiri melihat ya, ada angkel-angkel ini Sari lihat ya, dia gunakan saga. Wah, saya masuk ke rumah dia semidi tau. Kereta di situ ada 4-5 berjejer. Nah, itulah jangan main-main ya terhadap orang-orang yang berpakaian sederhana. Oke teman-teman, nah kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Ini kakak ini menceritakan pengalamannya perbezaan kaya di Malaysia dan juga kaya di Indonesia. Oke, kira-kira seperti apa itu? So langsung saja ya. Cium. Hai everyone, Assalamualaikum guys. So di vlog kali ini saya ingin menceritakan culture shock saya, terutamanya pribadi saya ya. So ini cerita betul-betul pengalaman pribadi saya. Jadi maksudnya macam ni lah. So kehidupan ini saya kirakan 100% untuk kehidupan, dan saya menceritakan pengalaman saya ni hanya 10% je daripada kisaran kehidupan. Jadi korang jangan berfikir saya bercerita ni, saya menceritakan seluruhnya. Memang full 100% tentang orang Malaysia dan Indonesia. No, ini hanya cerita pengalaman pribadi saya masa saya ke Indonesia dan sekarang saya kat Malaysia. Okay guys, jadi tajuk ceritanya ini ialah perbezaan orang kaya Indonesia versi Malaysia. Okay, saya cerita dari pengalaman hidup saya dulu. Pada masa saya kecil, masa arwah papa saya masih hidup, saya ada rumah banglo yang ada 9 bilik. Oh, banyak. Jadi besar pada rumah. masa tahun 80, papa saya pernah keluar dalam salah satu surat khabar menyatakan bahawa papa saya termasuk salah satu orang terkaya, 20 besar orang terkaya di salah satu kota di Indonesia. Lepas tu, jadi selama papa saya masih hidup tu, kita sekolah akan dikawal dengan 2 bodyguard. Jadi bodyguard tu akan jaga dekat depan pintu kelas kita. Sampai macam tu sekali, dan itu mungkin pada tahun 80 macam tu dia agak luar biasa. Tapi semenjak berjalannya waktu, saya tengok macam orang Indonesia ni makin banyak lah yang berbuat macam tu. Okay, contohnya satu anak akan ada satu baby sister. Jadi so kalau ada 5 anak, 5 baby sister lah. Sedangkan saya macam sangat-sangat jarang menjumpai itu dekat Malaysia. Okay, lepas tu kalau kat Malaysia mungkin ada 3 anak, just ada satu orang gaji kan yang jaga anak-anak tu or something macam tu. So lepas tu untuk saya peribadi, masa saya kecil lagi, masa saya umur 3 tahun macam tu, saya punya baby sister 3 hanya untuk diri saya sendiri. Pada masa saya kecil ya guys, pada masa saya kecil, orang tua saya bayar orang gaji 3 hanya untuk jaga saya seorang, sebab saya anak tunggal.
Jadi yang satu tu ada jaga untuk makan minum saya, bibi yang satu lagi untuk mandikan saya, bibi yang satu lagi untuk suapkan saya makan, sampai punya dahsyat macam tu sekali tau. Itu diri saya Okey, lepas tu macam nak sekolah dihantarkan kereta dengan driver tu dah biasalah. Tapi mungkin yang buat luar biasanya, kalau dekat Indonesia ni, kalau kita bayar driver, kita ada orang gaji semua-semua, dia akan layan kita macam macam berlebihan lah pada saya setelah saya duduk Malaysia So saya boleh nilai macam rasanya macam berlebihan kot. Tapi pada masa dulu saya kat Buka Indonesia, pintu saya rasa semua itu hal yang wajar sebab di sekeliling orang tinggal di yang saya kenal, Macam itu. semua dibuat seperti itu. Macam faham tak maksud saya? Jadi macam kita turun dari kereta, driver akan bukakan pintu. Lepas tu Payungkan kita macam kita nak makan, sampai rumah tu bibi terus sediakan, betul-betul sediakan pinggan apa semua-semua, kita duduk sediakan pinggan semua-semua kan. So macam ada satu lagi kisah, itu tadi cerita tentang diri saya. Lepas tu saya punya kakak sepupu perempuan itu lagi dahsyat guys. Dia punya suami kira berjawatan lah di salah satu pekerjaan di Indonesia. Suami dia berjawatan tinggi. Korang bayangkan dia punya anak 3 lelaki, 1 anak 1 bibi. Lepas tu untuk diri dia sendiri pun dia punya asisten. Asisten bukan untuk kerja asisten untuk body lotionkan badan dia. Dahsyat tak? Ini kisah nyata sepupu saya sendiri Jadi pada masa tu saya fikir macam biasa je katakan. Tapi bila saya dah kahwin, suami saya nampak, suami saya kata, wow, dahsyatnya, kalah-kalahkan anak sultan lah. Sampai suami saya pun kata macam tu guys. Jadi macam ibaratnya boleh sampai cousin saya tu nak kencing sampai dibukakan pintu. Nak pergi tandas pun sampai dibukakan pintu. Sampai sebegitunya sekali. Tapi itu memang real. Itu real di kehidupan saya. Artis banyak lepas gitu tu, nak makan just tekan bell. Nanti bibi dia naik, bibi dia akan tanya, bibi dia akan kalau cousin saya tu macam malas makan kat lantai bawah, dia akan tanya masak apa, masak ni. Nanti dia akan request lah, okey saya nak makan ni, dia bawa naik atas. Lepas tu nak pakai kasut pun diambilkan kasut dan diletakkan di bawah badan dia. Jadi so cousin saya bila nak keluar rumah, tinggal dia just pakai kasut, saja. dia tak pilih sendiri. Dia cuma kata, Bi, saya nak pakai beg yang kuning, saya nak pakai kasut yang hitam. Bibi tu dia sediakan semua. Tapi memang special dia digaji untuk tu. So asisten peribadi lah kiranya. So macam tu lah, dahsyat kan. Aspria Bila asisten saya pindah ke peribadi. Malaysia, saya pun ada jugalah kawan-kawan yang kaya. Tapi tak adalah sampai macam tu sekali maksudnya. So kaya tu kaya lah, kaya yang untuk shopping, barang kat badan ni branded gitulah. Tapi tak ada yang sampai kehidupan ni macam diagungkan dengan pelayan, dengan seseorang yang bekerja. Itu maksud saya. Faham. Jadi macam masa pada tu saya ada keluar dengan kawan saya. Dia salah satu wife kedutaan Indonesia yang dapat job dekat Johor Bahru pada masa tu. So kita makanlah dekat salah satu restoran. Saya dihantar driver dan dia pun dihantar driver. So bila kita selesai makan, si wife-nya kawan saya ni dia tanya, "Mbak cantik dah? Okey saya mau pulang dulu ya." Gitu. Saya nak balik dulu. Lepas tu dia call lah driver dia. Okey dah selesai. Lepas tu driver dia ambil lah depan restoran tu dan dibukakanlah pintu. So saya tak terperanjat tapi yang saya terperanjat, rupanya kalau dia tak duduk Indonesia, tapi dia sebab driver dia pun kedutaan tu ambil juga daripada Indonesia lah. So macam tu juga dibuatnya. Memang pattern macam kat Indonesia. Sewajarnya macam kat Indonesia akan dibukakan pintu semua. So bila saya call driver saya, saya kata saya dah selesai. Lepas tu driver saya bukan dia datang tapi dia kata, "Okey, puan jalan je, saya dekat seberang jalan. Saya tunggu puan kat sini." So saya lah yang kena seberang jalan. Jadi macam tu lah culture shocknya guys. Jadi perbezaannya macam tu. Lepas tu ada lagi satu kisah kawan saya yang pernah syuting kat Malaysia. Jadi ini lawan main saya. Masa saya pernah syuting dengan dia, kebetulan dia dapat rezeki dia syuting dekat Malaysia. Dia waktu itu main cerita tajuk 9 kalau tak silap. Lawan main dia Beto
Beto siapa gitulah. Saya pun sempat jumpa Beto tu. Saya sempat bergambar dengan diorang. Lepas tu saya tanya macam mana syuting kat Malaysia kan, sebab kita syuting kat Indonesia kita akan dilayan. Jadi dekat lokasi syuting pasti akan ada pekerja yang akan macam ambilkan kita air, ambilkan kita minum, yang kita boleh suruh pergi kedai, macam tu lah. So bila dekat Malaysia, kawan saya kata kita nak makan kita kena ambil sendiri. Kita nak ini, kita nak itu kena ambil sendiri. Jadi macam untuk parking pun kita akan cari parking sendiri. Kalau kat Indonesia kebanyakan tak. Jadi untuk pelakonnya, untuk artis atau aktornya, semuanya selalunya sudah akan disediakan tempat. Macam kursi akan diletak nama macam cantik. Lepas tu air mineral akan diletakkan nama juga cantik. So bila kita nak makan kita cakap je lah, Mbak, tolong ambilin itu dong. Nah, nanti pekerja dekat location syuting akan ambilkan kita makan. So kita tinggal makan. Jadi macam tu lah. Jadi kawan saya kata kat Malaysia ni macam untuk di kawasan, untuk di lokasi syuting ya. Jadi macam tak heran sangat lah kalau ada pelakon. So memang dia akan tahu engkau ni pelakon. Habis tu so what? Ambil sendiri ya. Mandiri kalau kat lah Indonesia gitu. tak guys, kita akan Dimanjakan gitu ya. Service, kita akan diagungkan macam tu. Lagi-lagi kiranya kita dah ada nama kan. Dah ada nama dalam dunia entertain. So kita sebenarnya kemana-mana lagi senang. Nak buka pintu dibukakan, ibaratnya lah, sampai macam tu sekali. So jadi Beza ya. macam tu guys. Jadi pada masa saya Kehidupan. model pun, saya ada satu geng yang memang kaya lah boleh dikatakan. Sekejap ya. Lepas tu macam mana nak kata tapi korang jangan fikir saya nak sombong atau macam mana ya. Cuma saya tiba-tiba terfikir rasanya macam best kot kalau saya bercerita Sharing culture ya. shock antara orang kaya Indonesia versus Malaysia. Jadi ini sekedar sharing ya guys. Jadi okey, so saya teruskan. Pada masa saya model ni, saya ada satu geng yang memang kiranya kaya juga. Jadi pada masa tu memang kehidupan kita ni hanya untuk saling show off kalau menurut saya lah. Contoh macam kawan saya baru beli bag LV ke, Gucci ke, Hermes ke. So nanti kawan-kawan lain akan yang tu dah ada, takkanlah aku tak ada. Sedangkan kerja kita sama. Dia ada duit, tak mungkin aku tak ada duit. Jadi kita pun akan Berlomba macam ya. akan upgrade lagi. Kita akan beli lagi. Macam kat badan kita ni macam dah malas lah nak pakai barang kemas. So kita semua diamond. Jadi pada masa tu macam sekarang lah saya fikir kat rumah Indonesia tu saya ada bag LV, bagai, ada diamond. So untuk apa sebenarnya? Jadi itulah salah satu pengajaran yang saya boleh ceritakan ke anak saya. Sebab saya pun ada anak dara kan. So saya kata boleh kita berkawan dengan orang kaya, tapi kita jangan terbawa-bawa lah maksudnya. Sebab semua benda yang kita beli dengan keadaan hanya untuk menunjuk, semua tak ada function lah menurut saya. Jadi so macam tu lah guys sharing saya. Kalau korang suka dengan vlog macam ni, nanti saya boleh lagi buat vlog lain. Tapi bukan untuk membeza-bezakan ya. Hanya untuk menceritakan. Jadi untuk orang Malaysia, korang boleh ada fikiran, oh rupanya macam ni lebih kurang kat Indonesia. So orang Indonesia pun boleh berfikiran, oh macam ni lebih kurang culture kat Malaysia. Jadi korang jangan berfikir saya nak membeza-bezakan. Sebab saya dah terlampau cinta dengan kedua-dua negara saya ni. Sebab kat Malaysia pun saya dah belasan tahun, kat Indonesia pun saya daripada lahir hingga saya umur 20 tahun lebih. Jadi tak ada alasan saya nak membeza-bezakan kedua negara. So kalau korang suka, jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Dan jangan lupa beli all produk saya RM10 saja. Korang boleh terus check link Shopee-nya dekat description box. Thank you guys for watching. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi yang diceritakannya, kurang lebih juga sama dengan apa yang Sari rasakan juga lah ya. Nah itu tadi sudah cukup jelas ya yang dikatakan kakak ini. Kalau di Malaysia di sini mereka ini bersederhana ya, Sari rasa ya. Kalaupun ada misalnya pembantunya, maidnya, bibiknya, mereka di sini pun tak sampai sebegitu sangat lah. Semuanya bibiknya yang lakukan, sampai tadi katanya membuka pintu, bukakan seluar
tak juga ya. Itu ya, semuanya tak made yang buatkan. Ya, bedanya culture di setiap negara ya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada tambahan lainnya, kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you, bye.